Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Insan Mutakin dengan NIM 1816010106. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pengolahan data persamaan simultan. Baiklah, untuk judul penelitian ini adalah analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Di sini dapat kita lihat kerangka konseptualnya. Variabel eksogen dari penelitian ini adalah harga minyak, keterbukaan ekonomi, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar, ekspor, dan suku bunga. Sedangkan variabel endogennya neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Untuk uji identifikasi persamaan simultan, di sini ada neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar. Lalu untuk bentuk persamaan simultannya dapat terlihat di sini Y1, Y2, dan Y3. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data persamaan simultan. Oke.
Baiklah, di sini kita mempresentasikan untuk persamaannya satu. Di sini angka konstanta 8,64, artinya neraca transaksi berjalan adalah sebesar 8,64 pada saat pertumbuhan ekonomi Y2, nilai tukar Y3, harga minyak X1, keterbukaan ekonomi X2, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk Y2 ini dapat kita lihat variabel Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1 sebab nilai probabilitas Y2 0,07, artinya lebih besar daripada 0,05. Untuk Y3 berpengaruh signifikan terhadap Y1 karena nilai probabilitas Y3 ini 0,0005 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Untuk X1, variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap Y1 sebab nilai probabilitas X1 adalah 0,04, lebih kecil daripada 0,05. Untuk X2, variabel X2 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1 sebab nilai probabilitas X2 0,19, artinya lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya untuk X4 ini tidak berpengaruh signifikan juga terhadap Y1 sebab nilai probabilitas X4 adalah 0,06, artinya lebih besar daripada 0,05. Untuk X5 berpengaruh signifikan terhadap Y1 karena nilai probabilitas X5 0,01, artinya lebih kecil daripada 0,05. Untuk X6 berpengaruh signifikan terhadap Y1 sebab nilai probabilitas X6 ini adalah 0,34, artinya lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya, untuk R2, nilai R2 persamaan ini sebesar 0,646545. Artinya, kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, dan X6 ini terhadap Y1 sebesar 64,6545%. Sedangkan sisanya 35,3455%. Ditentukan faktor lain di luar persamaan Y1. Untuk hasil uji simultan, uji F, terlihat nilai signifikan, yaitu 0,000241 dengan tingkat kepercayaan 90% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,5, sehingga 0,000241 ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, dan X6 berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu Y1 selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya, uji normalitas. Nah, di sini dapat kita lihat nilai probability-nya 0,04 atau lebih besar dibandingkan 0,05. Maka model yang digunakan datanya tersebut terdistribusi normal. Kita lanjut kepada autokorelasi. Di sini karena nilai probability of R square-nya ini 0,0088, artinya lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya, untuk uji heteroskedastisitas. Di sini kita lihat karena nilai probability of R square-nya
adalah 0,7324. Artinya lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya, saya akan mencari mengolah data persamaan Y2.
Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan interpretasi untuk persamaan Y2 ini. Di sini dapat kita lihat angka konstanta min 79,22547. Artinya pertumbuhan ekonomi atau Y2 adalah min 79,22 pada saat Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, dan X7 sama dengan 0. Selanjutnya, variabel Y1 ini kita lihat tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2 sebab nilai probabilitas Y1 0,17, artinya lebih besar daripada 0,05. Untuk Y3 juga sama, tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2 karena nilai probabilitasnya 1,19 lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Begitu juga dengan X3, X4, X5, X6, dan X7. Semuanya tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2 karena nilai probabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05. Ini 0,02, 0,4, 0,2, 0,4, dan 0,3. Semuanya lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05. Jadi tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2. Selanjutnya untuk R2, nilai R2 persamaan ini sebesar 2,070488. Maka nilainya dianggap 0. Artinya tidak terdapat kontribusi variabel Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, dan X7 terhadap Y2 karena variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan variabel endogen. Selanjutnya untuk hasil uji simultan atau uji F, terlihat nilai tidak signifikan yaitu 0,724386 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05. Sehingga 0,724386 lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari Y1, Y3, X3, S4, X5, X6, dan X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu Y1 selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya, kita akan melakukan interpretasi terhadap uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Di sini dapat kita lihat nilai probability-nya lebih besar dibandingkan dengan 0,5, yaitu 0,56. Maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Lanjut, kita interpretasi uji autokorelasi. Di sini dapat kita lihat karena nilai probability R2-nya lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, yaitu 0,0193. Berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas, di sini dapat kita lihat nilai probabilitas of R2-nya nilai probability R2-nya sebesar 0,17. Artinya lebih besar dibandingkan dengan 0,5. Berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian untuk persamaan Y3.
Baiklah, di sini saya akan menginterpretasikan untuk persamaan Y3. Di sini dapat kita lihat angka konstanta 17,22. Artinya Y3 adalah sebesar 17,22 pada saat Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, dan X9 sama dengan 0. Untuk Y2 ini dapat kita lihat variabel Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3 karena nilai probabilitas Y1 adalah 0,37, artinya lebih besar daripada 0,05. Untuk Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3 karena nilai probabilitas Y2 0,63, lebih besar daripada 0,05. Untuk X4 juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3 karena nilai probabilitas X4 ini adalah 0,20, lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya X5, di sini dapat kita lihat dia berpengaruh signifikan terhadap Y3 karena nilai probabilitas X5 adalah 0,0008, lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Untuk X6, di sini dapat kita lihat dia tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3 karena nilai probabilitas X6 ini 0,91, artinya lebih besar daripada 0,05. Untuk X8 tidak berpengaruh signifikan terhadap X8 berpengaruh signifikan terhadap Y3 karena nilai probabilitas X8 adalah 0,01, artinya lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Untuk X9 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3 karena nilai probabilitas X9 ini 0,45, lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Di sini dapat kita lihat untuk R-square-nya, nilai R-square persamaan ini sebesar 0,8080164. Artinya kontribusi variabel Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, dan X9 terhadap Y3 sebesar 80,1694%. Sisanya 19,8306%. Ditentukan faktor lain di luar persamaan Y3. Untuk hasil uji simultan, di sini kita lihat terlihat nilai signifikan, yaitu 0,00000001 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5%, 0,0 atau 0,05, sehingga 0,000001 ini lebih besar, 0,001 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen yaitu Y3 selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan untuk uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Di sini kita lihat uji normalitas Y3. Di sini kita lihat probability-nya. Nilai probability 0,58, lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji autokorelasi Y3, di sini kita lihat karena nilai probabilitas ops R-squared-nya 0,0010, artinya lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya, untuk uji heteroskedastisitas, di sini dapat kita lihat nilai probabilitas ops R-squared-nya
0,0696. Artinya lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.